Selamat malam, Miss. Selamat malam, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Asset Misappropriation and Money Laundering. Nah, presenter pada malam ini ada saya sendiri, Jessica, dan rekan saya Ilen, serta Winnie Mendelin. Nah, yang pertama kita akan membahas asset misappropriation yang kita kenal dengan penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset perusahaan ini biasanya dilakukan secara sengaja oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya nih yang sering melakukan penyalahgunaan aset ini pegawai perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Seperti penggelapan kas, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Nah, aset misappropriation ini ada dua jenis. Ada berdasarkan penyalahgunaan dan juga ada berdasarkan pencatatan. Kalau misalnya berdasarkan penyalahgunaan, itu dia ada cash dan non-cash. Nah, yang cash ini contohnya itu ya tadi penggelapan kas. Kemudian menahan cek untuk pembayaran vendor. Kemudian kalau misalnya non-cash itu contohnya seperti apa? Contohnya itu menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, misalnya nih perusahaan punya mobil. Pegawainya itu menggunakan mobil tersebut keluar kota untuk tujuannya bukan demi perusahaan tapi untuk eh, pariwisata, untuk jalan-jalan bersama keluarga. Nah, itu salah satu penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi. Kemudian aset misappropriation berdasarkan pencatatan. Nah, kalau berdasarkan pencatatan ini dia ada tiga, yaitu pencurian aset yang tampak secara terbuka di buku, kemudian pencurian aset yang tampak pada buku tapi tersembunyi, kemudian pencurian aset yang tidak tampak pada buku. Nah, kalau misalnya yang tampak secara terbuka di buku itu contohnya duplikasi pembayaran yang sudah tercatat di buku catatan akuntansinya. Kemudian kalau misalnya yang terbuka pada buku tapi tersembunyi, itu contohnya kickback. Kalau misalnya bentuk-bentuk dari asset misappropriation ini ada skimming, larceny, dan fraudulent statement. Untuk skimming sendiri, itu uang dijara dalam bentuk uang itu belum masuk ke dalam perusahaan. Kalau misalnya larceny, oh ya, jara itu dirampas ya teman-teman. Kemudian larceny. Nah, larceny ini ada dua, ada pencurian dan penggelapan. Kalau fraudulent statement itu dia tindakan yang dilakukan sama CEO, sama pejabat dalam suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah. Untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, mereka melakukan rekayasa keuangan. Nah, ini disebut fraudulent statement. Untuk skimming, sebenarnya ini adalah fraud yang sangat mudah dikenal sama para auditor. Biasanya itu lapping. Contohnya itu piutang dihapus bukukan, namun tetap ditagih. Uang yang ditagih sama mereka ini yang disimpan di dalam kocek sendiri, atau dijarah, atau dirampas. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Winnie Mendelin. Kemudian dilanjutin dengan bentuk larceny, di mana uang yang dicuri itu berupa uang fisik ataupun cek yang tentu saja tidak sepengetahuan perusahaan. Dan larceny ini adalah menjara ketika uangnya sudah masuk ke dalam perusahaan. Dan kedua ada penggelapannya. Penggelapannya itu ada skema billing schemes, failure schemes, experience reimbursement schemes, check tampering, dan register disbursement. Dan pada larceny ini ada satu contoh, yaitu contohnya di mana pertama of cash on hand, yaitu di mana ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Kedua, adanya form the deposit, yaitu ditandai dengan slip deposit yang diubah ataupun disalahgunakan. Kemudian, kalau uang yang sudah terekam ataupun sudah terikut ke sistem ini, maka penjarahan ini lebih tepatnya disebut dengan fraudulent disbursement ataupun penggelapan lebih dikenal. Itu, ini adalah beberapanya. Billing schemes adalah skema dengan menggunakan proses billing atau pembayaran tagihan sebagai sarananya. Kalau payroll itu adalah schemes yang skema melalui pembayaran kas, di mana pembayaran gaji, di mana gajinya itu di mana gaji yang diberikan itu
ditulis untuk pengeluarannya itu lebih besar daripada gaji yang benar-benar diterima oleh karyawan, ataupun adapun salah satu slip gaji yang dibuat itu merupakan slip dengan keterangan karyawan fiktif. Ketiga, expense reimbursement schemes. Itu di mana skema melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Di mana biaya perjalanan ini contohnya seorang sales dia keluar dinas dan mengambil uangnya. Pada saat baliknya itu, uang yang dia balikinnya itu tidak sesuai dengan uang yang tidak sesuai, di mana uangnya itu telah dikorupsi 25%. Keempat, cek tempering ataupun pemalsuan cek, di mana cek yang ditulis itu nilainya nggak sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan sebenarnya. Kelima, register disbursement ada pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Kemudian adalah fraudulent statement. Fraudulent itu lebih dikenal dengan penyajian laporan keuangan. Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit, di mana ranting pertama menggambarkan fraud ini menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji, yaitu misstatement, by overstatement, ataupun understatement. Kedua, adalah cabang kedua dari ranting ini, yaitu menyajikan aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari sebenarnya, yaitu aset atau revenue overstatement. Kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah daripada yang sebenarnya, ataupun aset atau revenue understatement. Oke, next yaitu mengenai money laundering. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, ataupun perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindakan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Money laundering ini merupakan salah satu kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan dan sering terjadi. Oke, next. Money laundering ini terdapat ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap penempatan atau placement, yaitu uang hasil kejahatan ditempatkan ke dalam sistem keuangan. Contohnya uangnya ini ditempatkan di bagian asuransi, yaitu membeli asuransi jiwa, dan otomatis tidak diketahui bahwa uang ini penggelapan, ataupun menempatkan uang ini ke dalam bentuk tabungan ataupun deposito di bank. Yang kedua, tahap penyebaran atau layering, yaitu bentuk dana dipindahkan atau dikonversi melalui transaksi keuangan yang kompleks agar dana dipisahkan atau dijauhkan dari sumbernya, yaitu transfer, dia memperoleh sebuah uang hasil pencucian, kemudian ditransferlah ke rekening yang lainnya sehingga uang tersebut tidak akan dicek dari rekening sebelumnya. Yang ketiga, tahap pengumpulan atau integration, yaitu harta hasil kejahatan yang telah tampak sah mulai digunakan untuk dinikmati langsung ataupun diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Nah, di dalam tahap pengumpulan ini, mereka langsung menyatukan kembali semua uangnya yang telah ditransfer ke bank lain ataupun ditaruh sebagai deposito ataupun pembelian asuransi kejiwaan. Next. Nah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantas tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 pasal, yaitu yang pertama pasal 3. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bisa dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Next.
Yang kedua yaitu pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak, dan kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Next, yang terakhir yaitu pasal 5. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Nah, yang pasal 5 ini termasuk tahap layering atau penerimaan transfer ataupun bisa jadi penempatan seperti bank-bank. Oke, next. Nah, sekian dari kelompok kami, yaitu kalau mengenai kesimpulan bahwa penyalahgunaan aset dan money laundering ini merupakan salah satu kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pribadi ataupun organisasi, sehingga ini juga dibutuhkan audit untuk mengecek apakah kecurangan tersebut telah timbul ataupun faktor-faktor penyebabnya serta apa saja yang dapat dicegah dari penyalahgunaan maupun money laundering tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.